Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Manfur Lutfi dengan NIM 2006050110173. Baik, di sini saya mempunyai judul Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Seleksi Penerimaan Beras untuk Keluarga Miskin. Latar belakang. Saat ini di negara Indonesia sedang mengalami krisis keuangan. Harga minyak di negara ini naik dan perusahaan mengalami krisis akibat dampak krisis global. Dampak dari krisis ini adalah orang yang akan kehilangan pekerjaan. Dampak krisis ekonomi yang terjadi di negara Indonesia dalam waktu yang lama. Indonesia merupakan negara berkembang akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, sandangan dan papan semakin dipertanyakan. Banyak orang masih menghadapi perjuangan sehari-hari untuk mendapatkan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dampak keseluruhan dari keadaan ini adalah menurunnya tingkat kebahagiaan di beberapa bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi krisis ini, salah satu program pemerintah adalah kampanye pasar khusus untuk menyediakan sembako bulanan kepada yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Program operasi pasar khusus menyalurkan beras kualitas meneger kepada keluarga kurus mampu yang disebut KPS atau keluarga miskin di desa di seluruh Indonesia. Cara yang digunakan oleh masing-masing desa untuk memutuskan siapa yang berhak untuk mendapatkan beras untuk keluarga miskin yang disebut laskin, lalu menggunakan cara manual dan database yang digunakan dalam bentuk kertas sehingga pengelolaan memakan waktu yang sangat lama. Kendala tersebut adalah sulitnya menyimpan atau menemukan direktif yang tersimpan dan yang cocok dengan informasi atau direktif yang baru saja diperoleh. Dan mengingat bahwa masalah keterlambatan deklarasi surat kabar juga terkadang mengganggu penyediaan informasi. Pembagian beras melalui setiap RT, ketua RT menentukan ketua RT menentukan apakah suatu keluarga berhak menerima beras. Nah, di sini pengembalian keputusan untuk menetapkan kriteria penetapan informasi beras seringkali diambil tanpa mempertahankan kriteria keluarga miskin. Penetapan kriteria keluarga miskin memerlukan sistem informasi yang baik untuk mencegah kesalahan dan kecurangan oleh beberapa pihak. Dalam hal ini, bentuk sistem pendukung keputusan mencakup sistem berbagai pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau bisnis. DSS dirancang untuk mendukung semua tanpa proses pengambilan keputusan, mulai dari mendefinisikan masalah, memilih data yang relevan, dan mendefinisikan metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan hingga mengevaluasi. Sistem pendukung keputusan ini membuat menilai setiap keluarga miskin, menerapkan perubahan kriteria dan mengubah nilai bobot. Hal ini sangat membantu untuk mempermudah mengambil keputusan terkait pemilihan penerimaan beras untuk keluarga miskin, sehingga keluarga yang paling berhak akan menerima beras. Oleh karena itu, pada penelitian sistem pendukung keputusan untuk keluarga miskin akan menggunakan beberapa kriteria yang harus sesuai dengan kriteria keluarga miskin untuk mendukung pembagian beras untuk keluarga miskin lebih akurat, lebih cepat, dan lebih tepat. Metodenya sebagai berikut. Ini nanti ada rumus, keterangan. Di sini langsung ke DFD level 0.
yang dimana penduduk melakukan input. Di sini penduduk melakukan input ke sistem, lalu panitia raksin akan menerima laporan data penduduk setelah panitia akan melakukan data seleksi dan data kriteria. Dan kriteria di sini untuk menemukan kriteria masyarakat yang pantas menerima beras ini, lalu panitia mengirimkan data seleksi dan juga data kriteria. Lalu setelah itu penduduk menerima pengumuman seleksi yang sudah dilakukan oleh panitia raksin. Lalu kepala desa menerima informasi berupa laporan data penduduk, laporan seleksi, dan laporan data kriteria. Ini yang DFD level 0. Yang DFD level 1, di sini penduduk melakukan input data. Penduduk melakukan input data penduduk ke proses input, dan panitia raksin menginput data seleksi dan data kriteria. Dalam proses input ini akan berisikan data yang diinput oleh penduduk berupa nama, nik, alamat, penghasilan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga. Lah, yang ini. Terus lalu dari data ini akan menuju proses yang mana di sini diseleksi siapa saja penduduk yang berhak mendapat beras dan siapa saja yang belum berhak mendapatkannya. Terus hasil ini nanti keluarnya yang ditolak itu keluar. Di sini itu yang ditolak itu juga keluar. Warga yang tidak menerima raksin dan warga yang menerima raksin itu keluar. Terus data raksin itu masuk, kita inputkan ke kepala desa. Laporan penerimaan raksin, laporan bukan penerimaan raksin. Nanti warga itu yang berhak mendapatkan raksin itu sudah ada laporannya semua di kepala desa. Hanya itu dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Yang terakhir ini daftar pustaka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.